bagaimana nih kabar kalian hari ini? Ya, luar biasa ya. Oh, luar biasa ya Bang Heni ya. Ya meskipun kemarin 1 minggu sudah tes ya Bang Heni? Ya, Benar betul. dong? Oke, tapi kira-kira Bang Heni, anak-anak SD Shalom nih masih punya kekuatan gak ya berpuji dan menyembah Tuhan? Harus dong ya. Kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang luar biasa. Ya kan, Adelina? Yes Bang Heni. Oke, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yang mau datang ke Tuhan, kita mau minta Tuhan yang berkati devotion kita pagi hari ini. Dan habis itu kita akan menyembah Tuhan dengan satu lagu ini. Kita meminta Tuhan beri kami telinga, biar setiap kami pagi hari ini beri telinga yang mau mendengar setiap perkataan Tuhan. Semua perkataan yang baik, semua perkataan yang memberkati. Bukan perkataan yang buruk yang kalian dengarkan, tapi semua perkataan yang baik. Kita mau minta sama Tuhan ya. Yuk, siap ya? Kita mau minta sama Tuhan, tolong setiap kami, biar kami ini mendengar semua yang baik. Kita punya hati yang lemah lembut dan mau belajar pagi hari ini. Yesus
Tuhan Yesus tolong setiap kami, biar kami bisa belajar dari setiap firman-Mu, dari setiap perkataan firman, di setiap devotion. Terima kasih banyak Tuhan, Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu, Kau yang berkati setiap kami yang mendengar devotion hari ini, bahkan mengikuti dari awal sampai akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dan Kau yang berkati doa Roh Kudus, Kau yang sertai setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak SD Shalom. Nah, 1 minggu kemarin anak-anak sudah selesai menyelesaikan penilaian akhir semester. Betul. Bagaimana hasilnya? Pasti luar biasa. Nah, hasilnya juga pasti ada yang tidak luar biasa. Jangan khawatir, jangan bersedih buat anak-anak yang hasilnya tidak luar biasa. Hari ini supaya kalian tidak bersedih, Kita mau bersuka cita ya, Mem. Yuk, kita mau bersuka cita sama-sama ya. Kita tepuk tangan dulu. Kita coba dulu. Oh, ada yang udah mulai tepuk tangan tuh. Ayo. Kok ada yang ulang tahun, Mem Henny? Emang siapa yang ulang tahun ya? iya anak-anak. Sebentar lagi kita mau memperingati loh ulang tahunnya siapa? Tuhan Yesus. Oh iya ya, Mem Henny ya. Kita mau
Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mencintai kami. Buat setiap kami ini mencintai Engkau setiap harinya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ajari kami mengenal hati-Mu, ajari kami mengerti isi firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Beri kami roh wahyu, pengertian dan hikmat agar kami dapat menangkap semua perkataan dari firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, biar Kau yang berkati setiap kami waktu kami mendengar firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini kami berdoa Tuhan. Siap kami semua yang mendengarkan firman-Mu adalah orang-orang yang haus dan lapar. Siap kami, adik-adik, anak-anak semuanya dan juga setiap kita semuanya Tuhan. Ajari untuk kami menjadi seorang murid yang terus mau belajar, menggali dan mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan, terima kasih pimpin kami di akhir penghujung tahun 2021 ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh menang, sungguh-sungguh menuai, sungguh-sungguh mengerti, tepat menyelesaikan setiap tugas kami di akhir 2021 ini dan menyukakan hari Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Saya dengan Kak Sarah atau Bu Sarah, saya mau membagikan. Jadi ini tahun 2021 sudah mau berakhir dan kita tepatnya di bulan Desember sudah tanggal 3 ini. Jadi kita berdoa, mari semuanya kita menyelesaikan tugas kita, apapun yang ditugaskan di hidup kita, baik mungkin tugas-tugas sekolah atau tugas-tugas pekerjaan atau tugas-tugas yang Tuhan mandatkan dalam hidup kita selesaikan dengan kuat di akhir 2021 ini. Kenapa kita harus selesaikan? Kita mau belajar tentang 12 pengintai yang disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi ada yang tahu semuanya ya, tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian di mana Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik buat bangsa Israel dan kita semuanya. Pada waktu itu Musa dan Harun memimpin bangsa Israel dan Musa mengutus 12 pengintai, itu diwakili 12 suku dan itu semua disebar oleh Musa. Ayo kita intai tanah yang Tuhan janjikan, karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah perjanjian, tanah yang kaya dengan susu dan madu, tanah yang indah, tanah yang luar biasa. Dan itu bukan tanah yang cuma sepenggal atau sepetak, sekapling, itu luasnya sangat besar sekali. Jadi kalau adik-adik semuanya yang sudah pernah ke Israel, ya saudara bisa kebayang itu sehari aja kita nggak cukup untuk kelilingi semua di Israel atau tanah Kanaan itu. Jadi waktu itu 12 pengintai ini pergi dan kembali 10 dari pengintai ini hopeless. Mereka mengeluh, mereka tidak bersyukur, mereka pesimis, mereka menggerutu. Jadi apapun segala sesuatu digerutukan. Jadi dari 12, yang 10 menggerutu, sisanya berapa? 2 orang ini adalah Joshua dan Kaleb. Dia memilih dan dia berkata bahwa tanah Israel, tanah Kanaan, tanah yang pernah dijanjikan Tuhan itu adalah indah. Ya, saya baca ya di Bilangan 14. Yaitu pada waktu mereka semua, saya bacakan ya, kita pelan-pelan kita mau belajar supaya di akhir tahun 2021 kita jangan sampai dipukul atau mendengar suara dari 10 pengintai ini. Kalau enggak nanti kita nggak bisa masuk tanah perjanjian. Artinya ada janji Tuhan di tahun 2022 yang akan sangat indah, sangat baik, yang terbaik, yang tof, yang Tuhan berikan buat kita. Yang Tuhan enggak main-main, Tuhan itu bukan drama, tapi Tuhan itu sungguh-sungguh mau berikan. Nah, sebelum kita masuk tahun 2022, mari kita siapkan. Belajar dari 12 pengintai ini, yang 10 mereka pesimis. Mereka tidak mau lihat mana, tidak
ada namanya tanah perjanjian. Mereka melihat dengan kacamata tidak percaya, dengan kacamata lahiriah. Tapi dua orang, Kaleb dan Joshua, memilih melihat dengan iman. Kita baca di Bilangan 14 ayat yang ke-1 dan sampai selesai ya. Jadi kalau mau tahu kenal Tuhan harus rajin baca Alkitab. Pelan-pelan mulai sekarang ayo buka Alkitabnya, buka di Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan ke-37. Saya akan baca yang semua adik-adik semua baca semuanya. Yuk kita baca. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi mereka kepengen pilih ke Mesir, mereka tidak mau mendapatkan janji tanah Kanaan, itu tidak mau karena mengeluh menggerutu. Kemudian dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi mereka pokoknya kita mau pulang, kita nggak mau melanjutkan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Jadi Harun pemimpinnya mereka ini sampai bersujud, dan Musa dan Harun. Jadi di hadapan bangsa Israel yang sangat banyak itu. Tetapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Mereka mengoyakkan artinya dia mau bersuara. Kita lanjutkan di ayat yang 7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk dilihat itu adalah luar biasa baiknya. Nah adik-adik semuanya, coba cara pandang, paradigma, cara melihat imannya, kedalamannya dengan Tuhan beda cara berpikirnya dengan yang tadi 12, yang 10 gerutu mau balik aja, nggak mau dapetin janji Tuhan. Tuhan isinya cuma ngerjain kita, paling kita ujung-ujungnya kita dibunuh. Nah curiga sama Tuhan. Dari 10 orang ini curiga, pesimis, nggak percaya. Tapi dari 12 ini yang 2 memilih untuk tetap percaya dengan Tuhan. Bahwa dia bilang negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Bisa enggak kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang hanya sebuah cerita. Kejadiannya sekian ribu tahun yang lalu dia membuktikan bahwa dia Tuhan. Kita ini kehormatan loh, kita bangga loh punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang pernah hidup memimpin bangsa Israel yang sangat besar, yang tetap sabar. Dan kemudian jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Tapi syaratnya bilang gini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Tuh yang melindungi, jadi tidak ada Tuhan yang lebih berkuasa selain Tuhan Allah kita ya. Kemudian sedang Tuhan yang menyertai kita, janganlah takut kepada mereka karena Tuhan menyertai kita. Ini perkataannya Joshua dan Kaleb. Jadi ayo hari ini mau memilih jadi orang yang 10 yang pesimis, enggak paling nanti ada pandemik lagi, paling nanti ada corona lagi, paling sekolah nanti online lagi. Pokoknya ngerjainnya sekedarnya. Paling nanti lulus ya dilulusin lulusan online. Itu orang yang pesimis. Orang yang mau tetap melihat dengan iman, dia akan tekun. Nanti kakak akan lanjutkan. Joshua berhenti saat dia sudah mendapatkan tanah Kanaan. Tapi Kaleb mendapatkan intinya yang dimaksud Tuhan, tanah Kanaan yang sebenarnya Kaleb. Karena kenapa? Dia punya jiwa, punya hati yang setia. Nah, kenapa seringkali kita ini nggak tekun ya? Kalau kayak gini aja, begitu aja, nggak mau yang susah-susah ya. Tapi percayalah, yang pesimis ini akhirnya, jadi kakak akan persingkat kalau kalian nanti baca sampai selesai. Dari 10 orang ini, segala keturunannya, karena bangsa Israel itu besar,
mendengar, lebih banyak mendengar yang 10 pengintai, yang ngomongin yang jelek, yang pesimis, yang hopeless, yang gak ada harapan, percaya dengan kebohongannya 10 ini, mati semua. Habis. Tuhan murka. Karena kenapa? Tuhan tidak dipercaya. Ya, habis loh. Jadi umur orang laki pria yang umur 20 tahun ke atas itu dibunuh semuanya sama Tuhan. Dihabisin. Dan mereka tidak mendapatkan namanya Kanaan. Ya, kemudian yang hidup cuma istrinya sama orang-orang yang di bawah umur 20 tahun, termasuk Kaleb dan Joshua yang diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan. Itu pun dari 12, karena dari 12 2 orang dipimpin oleh Kaleb dan Joshua itu muter 40 tahun ada di dalam Kanaan. Dan itu mendapatkan tanah Kanaan. Akhirnya Joshua membagikan semuanya, dibagikan semuanya. Tanah ini untuk suku Yehuda, tanah ini untuk suku Manasye, atau tanah ini bla bla bla. Nah, Kaleb ini adalah dari suku Lewi. Nah, kakak akan bacakan ya. Ada janji Tuhan yang diungkapkan Tuhan yang Joshua tidak dapatkan, ya. Tapi Tuhan memberikan itu kepada Kaleb. Saya bacakan di ayat yang 20, tetap di Bilangan 14 ayat yang 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Jadi ceritanya Tuhan ini sudah geram sama bangsa Israel. Menggerutu, tidak percaya sama aku. Dan Tuhan jengkel, mau dibunuh semua. Tapi Musa memohon, jangan Tuhan, tolong ampuni bangsa ini. Dengan Tuhan membela Musa loh. Tuhan ini memilih mendengar Musa, ya. Sebelum nanti akhirnya pun ujungnya bangsa Israel dimusnahkan sama Tuhan, ya. Tapi untuk pertama kalinya Tuhan murka, Tuhan masih mengampuni loh. Masih mengampuni. Tuhan tuh masih panjang sabar, tapi tetap ada batasnya. Jadi kalau adik-adik punya kesalahan, punya berbuat dosa, nakal, sekali diampuni, besok diampuni lagi. Tapi ingat, Tuhan itu panjang sabar, tapi sepanjangnya itu ada batasnya, ya, enggak terus berkepanjangan, semua ada batasnya, ada ujungnya, ya. Jadi ingat, kalau hari ini diampuni, jangan terus mengulangi lagi, ya, dosa gerutu mulut, marah sama orang tua, gerutu keadaan, aku makan cuman begini, terus nggak mau berjuang, nggak mau ngerjain tugas, ya, kemudian nggak mau baca Alkitab lagi, ya. Ingat bahwa Tuhan tetap bisa marah sama kita, ya. Tapi Tuhan bilang begini, untung loh ada orang yang benar. Jadi ada orang benar ini menyelamatkan seluruh bangsanya. Seperti Musa, dia minta ampun dan diampuni sama Tuhan. Tuhan bilang gini, ayat yang ke-20, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Karena permintaan Musa, maka semua diselamatkan. Karena permintaan orang tuamu, mungkin mama, papamu, doanya didengar, kamu senakal apapun, Tuhan dengarkan, Tuhan mengampuni, ya. Kemudian ayat 21, hanya dengan aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Jangan sampai mengecewakan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, percaya saja. Dia akan menepati. Seringkali gerutuan kita yang membuat lama janji Tuhan datang. Gerutu, ngeluh, marah, nggak punya effort, nggak punya upaya usaha, ya nggak mau bertekun, ya itu yang makin muter-muter 40 tahun loh bangsa Israel, muter-muter, ya nggak sampai-sampai ke tanah Israel. Padahal kecil, hitungannya tuh bisa ditempuh nggak sampai 40 tahun, ya itu cuma berapa hari aja pergi ke sana, ya. Tapi karena gerutuan membuat lama janji Tuhan datang. Ayat yang ke-24, tetapi ini satu. Siapa yang mau kayak Kaleb? Jangan berpikir, wah saya generasi yang tua-tua. Enggak, ini kita berpikir, kita belajar sama Kaleb tentang kesetiaannya. Ayat yang ke-24, coba perhatikan. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Tuh, terjadi enggak? Terjadi. Lama enggak? Lama ternyata, ya. Jadi pada waktu Kaleb sudah masuk ke tanah Kanaan,
tanah yang dibilang tanah perjanjian yang dimasukin, negeri yang telah dimasukin itu yang namanya itu adalah Hebron. Jadi kayak misalkan Jawa Tengah gitu ya. Hebronnya itu tanah Kanaan aslinya itu apa? Semarang, bukan Jawa Tengahnya ya. Jadi tanah Kanaan itu Jawa Tengah ya, bayangkan ya, Jawa Tengah itu kan luas, ada misalkan Tuhan, aku mau memberkati engkau hei anak-anakku yang di SD Shalom dengan tanah negeri yang indah, yang penuh susu dan madu adanya di kota Semarang ya. Nah, tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sesungguhnya adalah Hebron. Jadi kalau Jawa Tengah itu tanah Kanaan, Hebron itu di kota Semarangnya. Nah ini contoh lo ya, jadi ini Semarangnya. Nah tapi pada waktu masuk Joshua dan Kaleb itu masuk di Jawa Tengahnya atau di tanah Kanaannya. Ternyata masih ada yang diperjuangkan di tanah namanya Hebron. Itu nunggunya berapa adik? 45 tahun. Pada waktu itu selesai perjuangannya masuk ke tanah Kanaan atau ke Jawa Tengah, itu tuh usia Kaleb 40 tahun ya, mungkin seusia saya 40 tahun. Kemudian nunggu 45 tahun lagi. Ayo sekarang 40 tahun ditambah 45 jadi berapa? Ayo matematika ya, 48 ya, 48. Jadi 45 tahun tuh lama enggak? Lama. Kalau ditunggu, kalau kita nggak ngapa-ngapain menua enggak? Jadi tua, rambut memutih, terus jalannya sudah tidak kuat lagi, tadinya bisa melompat, tadinya bisa kuat gagah perkasa, kalau bisa jadi sakit-sakitan, bisa jadi lemah ya, sudah tidak berdaya. Tapi Kaleb melatih dirinya. Pada waktu Kaleb ini Kaleb ini mau setelah 45 tahun dan kemudian di usia 85, Kaleb ini ngomong sama Tuhan, Tuhan, waktu itu 45 tahun yang lalu Tuhan sudah menjanjikan kepada saya bahwa saya akan memasuki negeri yang Tuhan janjikan. Dan Kaleb ini nggak diem loh, 45 tahun dia latih dirinya. Dan firman Tuhan berkata, katanya jadi gini, datang Bani Kaleb sebagai Bani dari Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Dia ngomong sama Joshua, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dan Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jujur. Jadi yang tadi diomongin bahwa negeri yang dijanjikan Tuhan itu penuh susu dan madu dan indah. Dia jujur, tapi 10 orang tadi bohong. Nah kemudian sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakiku itu akan menjadi milik pusakaku dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, nih perhatikan, sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi Kaleb berumur 85 tahun. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Jadi kekuatannya umur 85 tahun, kekuatannya berperang seusia 40 tahun. Bayangkan, berarti Kaleb ini rajin olahraga ya, rajin olahraga. Ayo, siapa yang nggak sering olahraga? Orang nggak sering olahraga mukanya cepet tua ya, terus nggak sehat, sakit-sakitan. Harus olahraga ya, olahraga, jalan kaki pagi ya, atur investasi kesehatan supaya kenapa, pada waktu Tuhan janjikan apa yang pernah Tuhan janjikan di hidup kita tetap sehat, tetap kuat, kita tetap menghadapi musuh apapun yang menghadapi kita. Kekuatan kita tidak hilang ya, kekuatan kita nggak hilang, baik olahraga secara fisik tubuh kita, roh kita, manusia roh kita, jiwa kita harus olahraga. Caranya gimana? Engkau harus baca Alkitab
manusia roh diajarin untuk berperang, ya, mengerti firman, mengenal Tuhan. Kemudian pada waktu itu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, dan sebab engkau sendiri mendengar bahwa itu di sana ada orang enak dengan kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan akan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankannya. Orang enak itu apa? Raksasa. Daud mengalahkan satu raksasa namanya Goliat. Kaleb ini lebih dari 3, ya, yang jaga kota Hebron. Kotanya itu indah, bagus, kaya, penuh susu dan madu. Jadi Kanaan itu kota yang paling kaya itu di Hebron. Dan itu yang diberikan Tuhan kepada Kaleb. Kenapa kok Kaleb dikasih yang terbaik? Kenapa enggak Joshua? Karena tadi dibilang apa? Kaleb hambaku ini lain jiwanya. Dan kita buktikan selama 45 tahun dia berlatih. Kekuatannya sama pada waktu dia usia 85 tahun, kekuatannya sama pada waktu usia 40 tahun. Jadi artinya tekun, giat, terus cari kehendak Tuhan, mengintai. Dia intai loh selama 45 tahun, musuhnya seberapa gedenya. Oh, aku harus latih badanku, kekuatanku. Nanti kalau aku nggak latihan perang, gimana caranya mengalahkan musuh segede raksasanya? Mungkin 3 meter lah, ya, 3 meter, mungkin 3 meter lebih. Jadi Kaleb bisa kalah, ya. Bayangkan Daud ngalahin 1, Kaleb lebih dari 3 loh. 3 kalau nggak salah. Jadi 3 orang enak raksasa butuh kekuatan 2 kali lipat, dan Kaleb tetap percaya bahwa Tuhan menyertainya. Lalu kemudian dibilang gini, jadi Hebron itu ditetapkan menjadi kota perlindungan atau kota perlindungan. Jadi kotanya perlindungan. Jadi dari orang suku Lewi. Kemudian Kaleb menghalau dari tanah pusaka itu ketiga orang enak. Nah kan 3 ya. Ketiga orang enak, 3 raksasa dihalau sendirian. Nggak ada yang bantu loh. Kemudian yakni Sesai, Ahiman, dan Talma itu raksasanya. Kalau Daud raksasa yang dibunuh siapa namanya? Goliat. Kalau ini Sesai, Ahiman, dan Talmai. Anak-anak enak. Ini anak-anaknya loh, baru anak-anaknya loh, belum bapaknya, ibunya. Berarti akan ada banyak yang lebih tua raksasa yang perlu dibunuh sama Kaleb. Atas permintaan anak perempuannya, jadi Kaleb memberikan sebidang tanah, air, dan hilir, dan menjadi milik Otniel anak Kenas adik Kaleb. Dan akhirnya Kaleb menduduki dan keturunannya menduduki tanah Hebron. Nah, kakak cuma mau pesan hari ini kita mau memilih berhenti berjuang, selesai seperti 10 pengintai yang membawa kabar bohong, ngebohongi seluruh bangsa Israel, dan akhirnya musnah, habis karena murkanya Tuhan. Atau mau seperti Joshua dan Kaleb. Kaleb aja Joshua berhenti, tapi Kaleb tetap berjuang menuju ke destiny, kepada kehendak Tuhan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan yaitu Hebron. Tunggu loh 45 tahun. Ya, hari ini sebelum masuk tanah perjanjian atau kita masuk ke tahun 2022, ayo latih ya. Baca Alkitab sungguh-sungguh. Bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau ada masalah, adik-adik di keluarga, di sekolahan, atau masalah nggak bisa mengerjakan tugas, percaya seperti Kaleb bahwa Tuhan Allah menyertaiku. Jadi jangan putus asa, nggak boleh hopeless. Karena kenapa? Hari ini bisa jadi teman kita yang 10 pengintai melemahkan kita, menarik kita jauh dari Tuhan dan kehilangan destiny. Atau kita memilih aku mau mendengarkan suara yang baik, suara yang jujur seperti Kaleb dan Joshua. Ya, sekarang mau mendengarkan yang hoax, yang berita bohong, atau yang mau mendengarkan berita yang sejujurnya. Memang sih kok banyak ya, kalau kita dihadapkan sesungguhnya kok banyak orang ngomong jelek ya, berarti beneran ya tanah Kanaan itu enggak baik, janji Tuhan itu enggak baik. Ya, karena kenapa 10 orang? Bisa jadi hari ini kalau diperhadapkan aku melu-melu yang banyak, wae lah. Karena yang banyak berarti kebanyakan orang ngomong gitu bener.
Nah, hati-hati. Yang dua ini berarti nggak bener nih Kaleb sama Joshua. Hati-hati kita dihadapkan itu. Satu, ya. Hati-hati mendengar berita yang buruk dan yang baik. Kalian harus punya kepekaan dengan Tuhan. Kalau engkau dengan Tuhan, kau akan lihat bagaimana Tuhan melihat. Tapi kalau engkau tidak dengan Tuhan, kau akan mendengar dan melihat cara manusia melihat. Ya, seperti bangsa Israel mendengarkan 10 pengintai ini. Itu satu. Yang kedua, dari Joshua dan Kaleb, Joshua berhenti di satu perjanjian tanah Kanaan. Tapi Kaleb memilih yang susah. Mana Tuhan? Yang tanah Kanaan, Hebron, yang engkau bilang susu dan madu, tapi raksasa-raksasanya banyak. Mana Tuhan? Kaleb memilih untuk tekun, memilih yang orang mungkin maunya enak. Kaleb memilih yang enggak gampangan. Kaleb ini adalah pejuang yang tidak gampangan. Dia memilih yang sulit. Dia memilih yang orang lain enggak mau, aku mau. Ya, dia tetap pegang Tuhan. Tuhan pernah janjikan ke aku, negeri itu akan aku masuki. Tuhan akan bawa ke aku. Tapi hari ini aku enggak lihat. Mungkin 40 hari tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama enggak datang-datang. Bisa putus asa. Tapi Kaleb pegang teguh janjinya selama 45 tahun. Dan kesetiaannya, kepercayaannya, keyakinannya sama Tuhan membawa dia masuk kepada tanah atau negeri yang Tuhan janjikan. Seluruh keturunannya mewarisi negeri yang limpah susu dan madu. Hari ini Tuhan cuma kepengen, ayo jadi Kaleb. Seperti Kaleb, ya, tekun, setia, melihat yang manusia tidak lihat, tapi melihat seperti itu yang Tuhan lihat, ya, dan berjuang. Jangan jadi anak gampangan. Anak gampangan tuh maunya pokoknya sekolah online, ngerpek aja, ngeliat di YouTube, selesai nanti dapat nilai bagus. Online aja, corona aja. Ya, saya dengar ada begitu banyak anak-anak, wes gini aja gampang, nanti lulusan online gampang, pasti diluluske. Itu gampangan. Tapi Kaleb memilih mau melatih diri, mau bertekun, mau terus berjuang, mau terus mengenal Tuhan, dan dia mendapatkan real berkat, real janji Tuhan. Bukan hanya sekejap, tapi keturunannya hari ini, keturunan Lewi memegang peranan penting. Ya, kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, apa raksasa di hidupmu? Ya, apa raksasa di hidupmu? Jadi hari ini mungkin raksasanya di hidup kita, musuhnya kita apa? Males, marah, ya. Itu raksasa-raksasa yang menghalangi untuk kita nggak boleh masuk ke tanah perjanjian atau negeri yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Atau cita-cita yang engkau sedang, ada yang mau punya cita-cita jadi siapa? Nggak ada yang cita-citanya yang kecil, semua citanya yang besar-besar, ya. Kalau kalian jadi cita-cita yang nggak punya cita-cita yang besar, nah itu tandanya kalian lemah dalam berusaha, ya. Harus punya effort, harus ada usaha, ya. Jadi hari ini akan ada banyak. Kalau engkau mau bercita-cita menjadi pengusaha yang sangat kaya raya dan jadi berkat, hari ini raksasamu apa? Malas? Bisa. Raksasa kemalasan, enggak usah kerja, enggak usah belajar, enggak usah ini, nanti pasti berkati, pasti nanti dapat warisan. Nah, itu ongkang-ongkang enggak mau kerja. Dan itu raksasamu. Raksasanya kita apa? Kemalasan. Nanti jadi mulai diperiksa. Waduh, kalau udah mulai malas berarti itu raksasa, ya. Pada waktu kita udah mulai marah-marah, itu raksasa, musuhnya kita. Orang enak yang tadi Kaleb itu tadi. Tapi ingat, aku generasi Kaleb yang arti bukan tua, ya, tapi aku adalah orang-orang yang mau belajar seperti Kaleb, yang tidak mau kalah dengan usia, tapi aku mau berjuang. Aku mau mengalahkan orang-orang enak atau raksasa dalam hidupku. Kemalasan, kelemahanku, kemarahanku, ya. Kemudian nunda-nunda pekerjaan atau tugas, ya. Atau nggak pernah bantu orang tua. Kemudian gerutu seperti tadi bangsa Israel. Suka berbohong, itu tuh raksasa loh, ya. Yang perlu kita kalahkan supaya pada waktu nanti cita-citanya adik-adik semuanya hampir tiba, ada raksasa sebesar apapun engkau sudah terlatih, ya. Jadi di tahun 2021 ini ayo kenali raksasa dalam hidup kita. Musuh kita itu siapa? Kenali kekuatanmu, kenali musuhmu dan mulai bangun kekuatanmu. Manusia rohmu,
fisikmu, olahraga yang sehat. Karena kenapa? Seringkali kita suka berdoa, suka baca Alkitab, tubuh kita kalah, tahu-tahu tiba-tiba sakit datang. Karena kenapa? Kita kurang olahraga, kita makannya sembarangan, kita kurang sehat, kita ada datang pancaroba, cuaca berubah, kita gampang sakit. Karena kenapa? Males nanti dulu ngerjain tugas, lupa makan, nggak mau makan. Bukan nggak punya makanan, seringkali anak-anak males makan. Kenapa? Itu tidak memelihara tubuhnya kita, ya. Dan Tuhan persiapkan itu bahwa tubuh roh jiwa kita harus kuat untuk menerima janjinya Tuhan di tahun 2022. Jadi akhiri tahun 2021 ini, kenali raksasa-raksasa musuh-musuhmu dan bangun kekuatanmu. Setia dan percaya kita akan mendapatkan. Kita percaya tahun 2022 kita akan masuk tanah Kanaan, negeri yang indah, negeri yang dijanjikan Tuhan, yang penuh susu dan madu. Tidak ada kesusahan, tidak ada sakit penyakit. Kita berdoa ya, tidak ada corona lagi yang boleh masuk ke Indonesia. Kita percaya raksasa-raksasa di Indonesia, corona, teror, perpecahan, demo yang ditunggangi dengan pemberontakan. Nah, itu kita usir dari bangsa kita, dari kota kita. Raksasa ini raksasa. Ayo hari ini berdiri menjadi seperti Kaleb yang mau tetap berjuang, yang tekun. Aku mau mengalahkan raksasa. Dan pasti Tuhan akan berkati kalian semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati anak-anak, adik-adik semuanya Tuhan. Hamba berdoa biar mereka tidak mendengar berita hoaks dari seperti 10 pengintai lainnya yang membawa kabar kebohongan, keburukan. Hari ini kami berdoa apa yang kami lihat baik di YouTube, di media sosial, dimanapun kami melihat, mendengar, kami lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada kebohongan. Berita-berita yang tidak perlu kami dengar, biarkan adik-adik tidak mendengar. Biarkan setiap kami semuanya, adik-adik hanya mendengarkan Tuhan. Ajari kami bersikap seperti Kaleb dan Joshua, bersikap jujur, membawa kebenaran, membawa kabar baik kemanapun kami pergi. Dan kami akan membawa bangsa Indonesia seperti bangsa Israel masuk kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tidak ada sakit penyakit, yang ada adalah kelimpahan susu dan madu, yang ada adalah kehendak dan kasih karunia Tuhan. Tuhan, ajari kami juga Tuhan, supaya kami setia tekun seperti Kaleb yang tidak pernah patah semangat, terus berjuang, terus tekun belajar Tuhan, dan terus beriman, terus percaya kepada Engkau. Tanpa iman kami akan semakin kuat, tanpa habis dimakan oleh waktu, oleh usia. Sampai hari ini, dari pertama kami mengenal Tuhan, hari ini dan sampai selamanya, iman kami, iman adik-adik di tempat ini di SD Shalom adalah iman yang teguh, kuat dan perkasa seperti Kaleb Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Kau memberkati keluarga setiap adik-adik di tempat di SD Shalom itu menjadi keluarga yang tekun, yang beriman, yang takut akan Tuhan, mengenal Tuhan dan siap menerima janjinya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati kami untuk kami bisa peka siapa musuh-musuh raksasa dalam hidup kami, pribadi, di keluarga kami, di kota kami, di bangsa kami Tuhan. Ajari kami untuk mengalahkan raksasa-raksasa di hidup kami Tuhan. Dan kami akan masuk ke tanah perjanjian dalam kemenangan dan perkenan Tuhan. Kami berdoa tahun 2021 ini adik-adik semua menyelesaikan tugas dengan baik, semuanya dalam keluarganya. Mereka bisa menyelesaikan semuanya, mengalahkan ego, mengalahkan kelemahan, mengalahkan raksasa, kemalasan, apapun itu Tuhan, kelemahan di setiap hidup kami akan kalahkan semuanya. Dan kami siap masuk ke tahun 2022. Kami menyambut berkat yang baru. Kami menyambut tanah Kanaan perjanjian yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Dan kami percaya, kami pegang teguh. Tuhan kami menyertai kami, memimpin kami sampai pada akhirnya Tuhan. Kami percaya, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tutup bungkus sampai akhir penghujung tahun ini Tuhan. Tidak ada bencana, tidak ada raksasa bencana yang meneror. Tidak ada raksasa yang meneror apapun, berita-berita yang tidak baik. Tidak ada raksasa-raksasa sakit penyakit Tuhan yang meneror bangsa ini. Bencana apapun, lewat sakit penyakit, lewat alam kami berdoa Tuhan alam semesta, yaitu Tuhan Jehovah Sebaot yang ambil alih atas bangsa kami. Dan kami berdoa kami akan melihat Tuhan
tanah yang baik, hari yang baik, masa yang indah, penuh susu dan madu, masa lawatan, masa pertobatan, masa menuai itu di tahun 2022. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan berkati.